mengambil pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kitalah yang mengontrol bola tersebut. Jadi kita yang memiliki full control terhadap diri kita dan juga terhadap kehidupan kita, terhadap emosi kita, terhadap mindset kita, segala sesuatu begitu. Bagi siapapun yang sulit menerima, dia akan sulit untuk grow up. Ya jelas saja kalau misalkan kita belum menerima suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa overcome, bagaimana kita bisa move on dari peristiwa tersebut. Contohnya aja kalau misalkan kita baca buku, kalau misalkan kita belum selesai membaca halaman 1 misalnya, halaman paling awal, bagaimana kita bisa balik halaman kedua kalau misalkan kita saja belum memahami halaman ke-1 gitu loh. Kalau misalkan kita belum selesai membaca halaman pertama, ketika kita sulit grow up, kita juga sulit untuk sampai ke pencapaian yang lebih tinggi. Jadi kita akan sulit sekali untuk level up, kita akan sulit sekali untuk improve kalau misalkan kita tidak cepat-cepat move on dari bukan, kita tidak harus cepat-cepat move on, memang susah untuk menerima beberapa peristiwa dalam kehidupan kita. Pasti orang-orang juga memiliki kapasitas yang berbeda-beda untuk menerima suatu, untuk move on ya, bukan menerima. Kalau misalkan menerima itu ya bisa kita lakukan sekarang sebenarnya, atau bisa kita lakukan sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi untuk move on itu mungkin orang-orang berbeda. Tapi kalau misalkan untuk menerima, sebaiknya kita bisa langsung menerima kejadian yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa ke step selanjutnya, yaitu untuk move on. Jadi kita akan memiliki progress, jadi kita bertahap. Contohnya aja kalau misalkan ada orang yang lagi down, ajak ia menerima. Jadi jangan kasih saran dulu, tetapi ajak ia dulu untuk menerima aja kejadian tersebut, kejadian yang terjadi dalam hidup, kejadian yang terjadi di hidupnya. Mungkin orang tuanya meninggal, atau mungkin dia dijauhi oleh teman-temannya, atau ya kejadian yang menurut kita buruk. Kita ajak orang tersebut untuk menerima dulu. Jadi dia tidak perlu move on dulu ya, karena itu memang butuh waktu, tapi ia harus bisa menerima dulu gitu, mengaccept the fact. Jadi dia jangan denial, jadi dia jangan denial gitu sama peristiwa tersebut. Nah, setelah kita ajak dia menerima, barulah kita beri saran supaya dia bisa grow up. Jadi kita ajak naik, kita ajak growing, kita ajak pindah dari fase tersebut. Kalau misalkan kita menerima, itu harus dengan hati kita, dengan jiwa kita. Jadi penerimaan itu bukan dengan pikiran. Kalau misalkan kita menerima dengan pikiran, itu artinya kita menciptakan penerimaan setelah terjadinya peristiwa, bukan yang seperti saya sudah bilang tadi, sebelum terjadi peristiwa. Penerimaan itu sudah ada di present moment sekarang. Acceptance itu sudah ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengaktifasinya? Jadi kita harus betul-betul meningkatkan self awareness kita. Kita harus betul-betul menyadari bahwa acceptance itu sudah ada dalam hati kita, bukan sesuatu yang diciptakan dengan pikiran. Nah, acceptance itu bukan sesuatu yang kita lakukan atau latih. Jadi lakukan ini maksudnya dengan conscious ya. Memang kalau misalkan kita belum mencapai level jiwa yang lebih tinggi, kita pasti belum bisa langsung accept segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ya artinya kita harus melatih self acceptance tersebut. Kita harus melatih menggunakan acceptance tersebut dan berada dalam present moment. Tapi bukan berarti kita harus stuck di fase berlatih tersebut, karena kalau misalkan kita latih terus-menerus, itu akan menjadi sesuatu yang disengaja gitu loh. Itu bukan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, jadi sesuatu yang dipaksa keluar, bukan sesuatu yang memang natural atau memang sudah ada. Nature dari kesadaran itu dia sudah menerima. Jadi secara alamiah kita itu sudah menerima, jadi kita sudah terbuka terhadap segala possibility, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dia tidak memiliki resistance ya. Jadi membiarkan segala sesuatu itu bukanlah pilihan,
pilihannya itu hanyalah menerima. Jadi cuma satu pilihannya itu menerima. Kita sudah terbuka. Jadi kita tidak meresist segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah menerima bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Acceptance itu adalah menerima momen saat ini. Kita sudah tidak terjebak lagi dalam waktu gitu loh. Jadi kesempurnaan itu sebenarnya sudah ada saat ini. Content life itu udah ada saat ini. Content life itu ada di sekitar kita. Kita berada di dalam hidup yang sempurna sebenarnya sekarang. Kalau misalkan kita terjebak dalam waktu, itu akan membuat kesempurnaan itu hilang gitu. Jadi kalau misalkan kita masih terjebak dalam time and space constraint, ya kita akan kehilangan esensi dari kesempurnaan tersebut. Kita tidak akan bisa merasakan kesempurnaan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin merasakan kesempurnaan tersebut, konten tersebut, terimalah saat ini, terimalah proses momen dan temukan kesempurnaan yang lebih dalam, yang lebih dari apapun dan tidak tersentuh oleh waktu. Contohnya aja ketika ada orang yang mengkritik kita gitu, kita jangan cepat membalas, kita step back dulu, kita diam terlebih dahulu, kita do nothing, betul-betul silence dulu ya. Jadi biarkan citra diri kita tetap kecil, karena pada saat itu ego kita taunya citra diri kita lagi kecil ketika kita dikritik orang, atau ketika kita difitnah orang, atau ketika kita ada rumor tentang diri kita. Nah, biarkan diri kita, citra diri kita tetap kecil, karena ego itu saat itu mikirnya citra diri kita kecil, padahal sebetulnya tidak. Nah, kita juga harus waspada terhadap ego yang ada dalam diri kita pada saat itu ya. Mungkin untuk beberapa saat kita akan merasa kesal, mungkin untuk beberapa saat kita akan merasa kayak diri kita kok gini banget, jadi kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah melampaui fase tersebut, ketika kita sudah berhasil overcome fase tersebut, kita akan merasakan suatu kelegaan. Kita akan melihat sesuatu yang behind the form, kita akan melihat sesuatu yang beyond the form, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak terhingga. Nah, jadi kita harus berpikir nih, kalau misalkan kita stuck di form, kita akan hanya dapat satu hal yang ego kita inginkan. Tetapi kalau misalkan kita sudah lepas semuanya, kita accept, kita surrender, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak terhingga. Kita akan mendapat sesuatu yang beyond the form. Nah, itu menjadi pilihan kita, apakah kita mau pilih yang satu atau kita mau pilih yang tidak terhingga. Yang terakhir adalah total self-surrender. Total self-surrender ini jangan disalahpahami. Jadi banyak orang yang salah kaprah bahwa total self-surrender ini menyerah. Jadi kita tidak, kalau misalkan segala sesuatu ada yang terjadi dalam hidup kita ya udahlah, terserah aja, jadi kita menyerah gitu loh. Kita tidak memiliki kontrak, padahal kan sebetulnya bukan seperti itu Pak ini. Dan kita memiliki kontrol terhadap apa yang kita rasakan. Nah, total self-surrender itu sekali lagi bukan menyerah kepada segala sesuatu, tetapi penyerahan segala sesuatu. Jadi bukan surrender to, tapi surrender of. Nah, kesadaran itu adalah sudah surrender sebelum adanya pengalaman. Jadi ketika kita sudah surrender ini, ketika kita sudah surrender, kita akan sudah siap aja menerima peristiwa di kehidupan kita. Seperti bola yang tadi kita analogikan, kita sudah surrender ke bola tersebut. Jadi ketika kita di open, ya kita sudah siap untuk kita sudah siap untuk menerima bola tersebut gitu. Jadi bahkan sebelum datangnya bola, dia sudah siap menerima bola tersebut. Nah, jadi bagaimana? Apakah kita mau menjadi manusia setengah yang masih stuck di jiwa lawama, yang masih menyalahkan orang lain terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, atau kita mau menjadi orang yang sudah paripurna, atau kita mau menjadi manusia paripurna yang sudah mencapai jiwa mutmainah, yang sudah total self-surrender dan sudah self-acceptance, dan sudah menerima apapun yang terjadi di kehidupannya, dan sudah memiliki kontrol terhadap bolanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga kesalahan dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.